Di Amerika Serikat, revolusi dan kerusuhan nasional bisa terjadi saat Senat Kongres Amerika Serikat bersiap mengumumkan penutupan pemerintahan berikutnya. Semua ini terjadi akibat pembunuhan lain oleh agen imigrasi Trump. Kemarin di Minneapolis, agen federal menembak mati seorang pria saat operasi imigrasi dan ini sudah menjadi korban sipil kedua dalam waktu dekat. Menurut data dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, agen patroli perbatasan melepaskan tembakan yang katanya untuk membela diri. Ketika pria itu mendekati mereka dengan pistol, memang benar pria itu memiliki pistol yang sepenuhnya legal, tetapi sebenarnya pria itu tidak mendekati para agen. Dalam beberapa video, terlihat pria itu sudah tidak memegang senjata saat penembakan dimulai. Di episode ini, kita bahas siapa yang benar dan legalitas tindakan agen AS. Wali kota Minneapolis dan gubernur negara bagian meminta penghentian segera penggerebekan imigrasi oleh otoritas federal. Partai Demokrat di Senat berjanji memblokir anggaran hingga menerima laporan tentang tindakan agen dinas imigrasi AIS. Partai Demokrat juga dilaporkan menolak menandatangani dokumen itu, dokumen pengeluaran negara untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri termasuk Dinas Imigrasi AIS. Pemerintah Amerika bisa saja sebagian menghentikan operasinya pada 30 Januari. Protes nyata bisa terjadi di jalan, sebab bahkan Partai Republik tak lagi mendukung cara Donald Trump menangani migrasi. Saya Alexei Peci. Mari kita pelajari topik ini lebih lanjut. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk berlangganan saluran ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Jangan lupa ikut saluran Telegram saya, Peci News, lewat tautan di deskripsi. Kami bagikan berita terbaru di sana secara real time. Jadi, di Amerika Serikat, seorang petugas imigrasi kembali membunuh warga sipil saat penggerebekan Immigration and Customs Enforcement. Dan hal ini memicu gelombang protes karena korban yang terbunuh kembali merupakan warga negara Amerika Serikat. Di Gedung Putih, mereka membela agen Immigration and Customs Enforcement dengan menyatakan bahwa korban yang terbunuh diduga mengancam para agen dengan senjata. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai pembelaan diri. Penentang Donald Trump menyebut itu kebohongan dan menuduh agen membunuh orang tak bersalah, sementara Partai Demokrat siap memblokir pemerintahan hingga agen Immigration and Customs Enforcement dihapus dari jalanan. Mari kita bahas semuanya sekarang dan jelaskan satu persatu. Analisis rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan bagaimana petugas Dinas Imigrasi Federal benar-benar mengambil pistol dari Alec Pretty tepat sebelum polisi menembaknya. Dalam video yang direkam oleh saksi mata, terlihat salah satu agen mengulurkan tangan ke kerumunan petugas lain yang mencoba menenangkan Pretty dan mengambil senjatanya. Dalam video itu, petugas berteriak dia punya pistol saat seorang agen tak dikenal meraih pinggang Pretty, sementara petugas lain mencoba menenangkannya. Sedikit lebih dari 1 detik setelah petugas mengambil senjata dari pinggang pria itu, terdengar 1 tembakan dan kemudian setidaknya 9 tembakan lagi. Apa yang baru saja kamu lakukan? Apa yang baru saja kamu lakukan? Apa yang baru saja kamu lakukan? Lakukan. Oh sial, ada apa ini? Mereka membunuh punyaku, mereka menatapku, bro. Dalam video, tampak petugas bersenjata tidak membawa apapun sebelum mendekati Pretty. Namun, dari rekaman video tidak jelas apakah petugas yang mengambil senjata dari Pretty langsung memberitahu yang lain atau polisi masih mengira dia bersenjata. Sekitar 1 menit setelah penembakan, tubuh Pretty tergeletak tak bergerak di jalan. Di salah satu video terdengar seorang petugas lain bertanya di mana sebenarnya pistol itu, dan petugas yang mengambil senjata itu mendekat dan menjawab, "Itu saya yang mengambil pistol itu."
Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa petugas menembak Pretty karena takut akan nyawanya. Berikut kutipannya. Petugas berusaha melucuti senjata tersangka, tetapi tersangka bersenjata melawan keras karena khawatir akan keselamatan dirinya dan rekan-rekannya. Seorang agen menembak untuk membela diri, lalu situasinya jadi benar-benar kacau. Di semua video sama sekali tidak terlihat bahwa Pretty memegang senjata, tetapi di awal insiden jelas terlihat dia memegang ponsel di salah satu tangannya. Tapi sekarang di VIS mereka menyeratkan bahwa itu bukan ponsel, melainkan pistol. Belakangan terungkap Pretty adalah warga Amerika Serikat dan punya hak hukum membawa senjata. Yang mengejutkan, pria yang sudah tergeletak di tanah masih ditembak sekitar 10 kali lagi. Mari kembali ke awal konflik ini. Di sebuah distrik di Minneapolis Selatan, operasi agen IES memicu gelombang protes. Sebenarnya ini sudah biasa terjadi. Video menunjukkan Pretty, pria 37 tahun yang bekerja sebagai perawat unit perawatan intensif di Rumah Sakit Veteran Minneapolis, berdiri sambil memegang ponsel dan tangan satunya seperti mengatur lalu lintas. Ketika agen federal berbicara dengan pejalan kaki lain, Pretty tetap berdiri di tempat dan berteriak kepada petugas itu, kutipannya, "Jangan dorong mereka ke jalan raya." Kemudian petugas itu mendekati Pretty, sekali lagi bukan Pretty yang mendekati petugas, tetapi petugas yang mendekati Pretty dan mendorong seorang wanita yang berdiri di sampingnya ke tanah. Pretty berdiri di antara agen dan wanita itu. Agen tersebut akhirnya menyemprotkan semprotan merica ke Pretty, menjatuhkannya dan menyeretnya di tanah. 6 agen lainnya berlari mendekat, semuanya mendorong Pretty ke tanah. Pretty sudah berada di tanah. Salah satu petugas memukulnya beberapa kali, lalu mengambil sesuatu dari pinggang Pretty. Ini terlihat di video, ada pistol, lalu dia kabur dan petugas lain menembaknya. Lanjutannya. Bersambung. Bersambung. Mengikuti. Lanjutan. Berikut. Lanjutan berikut. Lanjutan berikut. Lanjutan berikut, ini juga 2 tokoh. Kepadanya juga disampaikan bahwa dia jelas sedang mempersiapkan sesuatu. Namun yang mengejutkan adalah pemerintahan Trump langsung menyalahkan korban tanpa pengadilan dan menyatakan petugas benar 100%. Belum ada penyelidikan yang dilakukan. Namun, insiden ini juga akan memiliki konsekuensi politik. Kongres sedang menuju penutupan sebagian pemerintahan pada minggu depan setelah Demokrat di Senat berjanji akan ada kelanjutan. Setelah pria itu dibunuh di Minneapolis, pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer, menyatakan bahwa Demokrat sekarang tidak akan membantu mendorong paket 6 rancangan undang-undang pengeluaran yang seharusnya dibahas minggu depan. Jika paket itu mencakup pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri, saya catat, Partai Republik akan membutuhkan dukungan dari Demokrat untuk melewati ambang 60 suara. Pendanaan akan diinformasikan selanjutnya, tapi ini berarti kita kembali di ambang penutupan pemerintahan. Sebelumnya, pada hari yang sama, ketika berita tentang penembakan di Minneapolis menyebar, beberapa senator dari Partai Demokrat yang sebelumnya memilih untuk mendukung langkah-langkah pendanaan pemerintah di masa Presiden Donald Trump. Sebelumnya, pernah ada penutupan pemerintahan, dan kini mereka berjanji akan menentangnya. Partai Demokrat menuntut pendanaan Immigration and Customs Enforcement dan layanan perbatasan dihapus. Dan inilah Demokrat Brian Schatz menyatakan, kutipannya, "Saya akan memilih
menolak pendanaan apapun untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri sampai ada langkah-langkah pengawasan tambahan untuk meminta pertanggungjawaban Immigration and Customs Enforcement. Kasus kekerasan yang terus terjadi di seluruh negeri adalah tindakan ilegal dan memicu eskalasi yang tidak perlu. Akan ada kelanjutannya dari Demokrat Jackie Rosen, kutipannya. Saya merasa wajib meminta pertanggungjawaban pemerintahan Trump atas penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan Immigration and Customs Enforcement sekarang. Itulah sebabnya saya akan memilih menolak setiap paket pendanaan pemerintah yang mencakup rancangan undang-undang pendanaan untuk lembaga ini, sampai ada mekanisme yang menghentikan penyalahgunaan kekuasaan ini dan memastikan akuntabilitas yang lebih besar. Bersambung, penting dipahami bahwa ini dikatakan Demokrat yang tahun lalu memilih mendukung pendanaan sementara pemerintah, meski bertentangan dengan partainya dan dalam beberapa hal mendukung Trump. Tapi sekarang mereka menolak hal itu, padahal Demokrat menawarkan untuk memilih undang-undang pendanaan lainnya. Namun, Immigration and Customs Enforcement akan kehabisan dana sehingga kemungkinan besar minggu depan pemerintahan akan kembali ditutup. Saya akhiri sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar, subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jaga diri, sampai jumpa.